Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji akan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pemeliharaannya sepanjang minggu ini dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita masuk ruang Maha Kudus, menghampiri tahta suci-Nya, memuji akan kebesaran-Nya, meninggikan nama-Nya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ini
kami siap Tuhan. Hati kami rindu, hati kami haus untuk beribadah, untuk menyembah, untuk berjumpa dengan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, dalam ibadah pada pagi hari ini kami benar-benar memiliki fokus kepada Engkau. Kami merasakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Memberkati kami semua, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap berdiri. Kita akan terus bersorak bagi Tuhan. Semuanya siap bersorak bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita pakai tangan kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Harapannya dengan pujian penuhi baiknya, baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya ku suka cita. Ayo kita ajukan jempol kita, katakan Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, hanya dengan pujian, puji baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya ku suka cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sampai kapan? Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita. Jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita lebih lagi akan masuk dalam penyembahan kita pada saat ini. Kita mau terus muliakan Dia, kita mau terus tinggikan namanya. Sebab Dia Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dia Tuhan layak untuk disembah, bukan karena kebaikannya, tetapi karena benar-benar Dia layak untuk kita sembah. Mari kita nikmati kehadirannya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
Terima kasih karena ada waktu yang baik kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah minggu raya ini. Dan saat ini Bapa di surga, kami rindu untuk mendengarkan perkataan-Mu bagi setiap kami. Kita sebab mari Tuhan berkati semua kami, dan lawatlah semua kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, ini tidak lebih daripada semua yang mendengar. Itu sebabnya Bapa di surga, berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu, dan biarlah kemuliaan-Mu yang nampak, sehingga perkataan-Mu menghidupkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan kurang keras, katakan haleluya. Tuhan itu baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita boleh ada hingga sampai saat ini ya, dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah juga disertai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Doa kami selalu untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan agar Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara seperti yang Tuhan lakukan kepada kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum daripada saya menyampaikan khotbah, saya izin untuk membuka masker karena saya agak sesak memakai masker karena semua yang mendengarkan di tempat ini yang melayani ibadah online menggunakan masker, dan saya tahu saya aman ketika saya membuka masker. Untuk itu saya minta izin. Baik, haleluya. Nah begini kan lebih kelihatan tuh, wajah Papua lebih kelihatan. Nanti ada yang pikir orang Afrika lagi yang ada khotbah di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita adalah tentang ibadah. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala untuk menyampaikan tentang ibadah. Karena Bapak Gembala menginginkan, ya Tuhan menginginkan, dan ini Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala agar jemaat UC menjadi jemaat yang betul-betul mau beribadah dan merindukan Tuhan di dalam ibadah. Dan saya percaya setiap khotbah demi khotbah yang sudah disampaikan itu memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati saya juga. Dan ketika berbicara tentang ibadah ini sudah sangat jelas ya yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelum saya menyampaikan khotbah ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mungkin lebih karena saya yang terakhir di bulan ini menyampaikan khotbah, jadi saya akan lebih menyimpulkan khotbah yang sudah disampaikan dengan menambah sedikit saja khotbah yang akan saya sampaikan pada saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tema yang saya berikan untuk kita semua renungkan bersama-sama adalah fokus. Kayaknya tema ini terlalu kecil ya, cuma satu kata, fokus ya. Katakan dulu samping kiri kanan, katakan fokus. Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika mendengarkan kata ini, yaitu kata fokus? Saya karena setelah COVID ya, setelah Corona itu saya sering untuk menggunakan kamera ya, jadi ketika kata fokus itu dibicarakan atau disebutkan, saya akan lebih memahami kata fokus itu dengan kamera dan lensa. Kenapa? Karena di dalam kamera itu kan ada satu pilihan menu yang namanya fokus. Ada autofocus, ada manual fokus. Biasanya fotografer profesional itu kan menggunakan fokus untuk menajamkan atau menjelaskan objek yang mau diambil oleh fotografer itu. Ya, jadi ketika objek itu menjadi fokus, maka yang lain akan menjadi blur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah, atau mungkin Bapak Ibu Saudara adalah penikmat dari gambar, Bapak Ibu Saudara akan mengerti dengan kata blur dan kata fokus. Ketika ada satu objek yang menjadi fokus, maka objek yang lain itu akan menjadi blur. Contoh sederhananya, coba Bapak Ibu Saudara coba taruh tangan di depan Bapak Ibu Saudara, dan tangan atau jari, kemudian coba lihat jari atau tangan Bapak Ibu Saudara. Ketika fokus Bapak Ibu Saudara kepada jari, maka yang lainnya akan menjadi blur. Betul? Tetapi ketika fokus Bapak Ibu Saudara tidak pada jari, maka jari itu akan menjadi blur. Itu fokus yang saya pahami. Fokus itu adalah untuk menjelaskan satu objek ya. Ketika ada sesuatu yang kita tuju, fokus itu untuk menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita. Saya waktu SMP kelas 1, saya bersyukur kepada Tuhan karena pernah menjadi pemain sepak bola. Meskipun sekarang lari saja sudah berat ya. Ya. Jadi saya pernah menjadi
tembus di salah satu tim sepak bola yang namanya Persiwa Junior pada saat itu. Nah, ketika kami berlatih dan coba sparring dengan beberapa tim yang ada di kabupaten, pelatih dari pinggir lapangan itu sering berkata kepada kami, dia katakan fokus. Dan kata itu mengingatkan kami ketika kami lagi briefing atau sementara latihan. Dia katakan seperti ini, kalau misalnya kita main bola, berarti jangan main tangan. Kalau main tangan itu tempatnya di ring. Jadi kalau main tangan berarti main bola, pergi jadi petinju. Karena di lapangan sepak bola itu orang bermain bola. Nah, ketika pelatih berkata fokus dari pinggir lapangan, kami sudah tahu apa yang menjadi tujuan perkataan itu. Tujuan perkataan itu adalah supaya kita tidak terbawa emosi oleh karena permainan yang panas. Jadi kata fokus itu mengingatkan kita kembali tentang apa yang menjadi tujuan. Kenapa kami ada di dalam lapangan sepak bola. Fokus rupanya bukan hanya menjelaskan satu objek, tapi fokus itu juga menajamkan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi seseorang yang fokus itu pasti akan memiliki tujuan, dan fokus itu membuat tujuan itu menjadi tajam. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita lagi nih, karena saya punya masa kecil ya menyenangkan ya di Papua. Saya dulu pernah suka sekali dengan ada satu benda yang namanya kaca pembesar. Karena tetangga saya itu biasanya menggunakan kaca pembesar itu untuk membakar kertas. Jadi ketika ada kertas ya, dia taruh kaca pembesar di atas, kemudian panas matahari itu akan membakar kertas. Karena tertarik, saya minta sama orang tua, saya bilang begini, Bapak, Mama, saya mau sekali alat itu, bisa tolong beli untuk saya. Tapi sampai hari ini saya tidak dapat itu barang. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tadi saya memahami bahwa rupanya kaca pembesar itu bukan untuk membakar suatu benda ya, jadi ditaruh di bawah panas matahari, kemudian kaca pembesar itu membakar benda yang ada di bawah, entah itu kertas atau daun kering ya. Bukan itu. Tetapi kaca pembesar itu untuk membuat objek yang kecil itu menjadi besar. Nah, ini juga dinamakan fokus. Ketika seseorang fokus, maka sesuatu yang tadinya itu kecil buat dia, itu kemudian akan menjadi besar. Kenapa? Karena dia berfokus. Sederhananya begini, ketika ada banyak suara, coba saudara tenang, kemudian mendengarkan dengan fokus. Saudara pasti akan bisa membedakan suara mana yang saudara mau tuju. Itu dia. Jadi tadi ini kelihatan ramai sekali, tetapi ketika fokus, saudara bisa membedakan. Itu yang dinamakan fokus. Ketika seseorang fokus, maka seseorang itu akan bukan hanya menjadi jelas apa yang menjadi tujuannya, bukan hanya tujuannya dipertajam, tetapi sesuatu yang tadinya kecil itu kemudian menjadi besar dan mudah untuk dipahami, menjadi mudah untuk dimengerti karena orang itu fokus. Bapak Ibu Saudara, fokus ini rupanya penting sekali. Kenapa? Karena fokus itu punya power yang besar dalam kehidupan setiap manusia. Jadi representasi seseorang dalam hidupnya itu tergantung dari apa yang menjadi fokusnya. Saya ulangi. Representasi hidup seseorang itu tergantung dari apa yang menjadi fokusnya. Saya kasih contoh. Seorang yang fokus untuk belajar matematika, orang itu akan merepresentasikan hidupnya sebagai seorang matematikawan atau seorang ahli matematika. Seseorang yang fokus untuk belajar musik, orang itu akan mempresentasikan hidupnya sebagai seorang pemain musik. Jadi representasi hidup seseorang itu tergantung dari apa yang menjadi fokus orang tersebut. Jadi saudara, kita lihat ini bahwa fokus ini ternyata punya kekuatan yang sangat besar sekali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan hidup orang Kristen hari-hari ini. Kita di dalam kekristenan membutuhkan yang namanya fokus. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak memiliki fokus atau kehilangan fokus, orang itu seperti kapal di tengah laut yang ada bahan bakarnya tapi tidak tahu mau kemana. Saya ulangi, seseorang yang kehilangan fokus adalah seperti sebuah kapal yang ada di tengah laut yang punya bahan bakar tapi tidak tahu mau kemana. Kenapa? Karena tidak ada fokus. Akan sangat disayangkan ketika seseorang itu kehilangan fokus. Jadi saudara, yang paling mengenaskan ya, minta maaf saya pakai kata ini, yang paling mengenaskan adalah bukan ketika seseorang itu kekurangan uang, bukan. Yang paling mengenaskan itu bukan ketika seseorang direndahkan atau diceritakan, bukan.
Yang paling mengenaskan itu bukan ketika seseorang itu dipecat dari perusahaan, bukan. Tetapi yang paling mengenaskan adalah ketika seseorang itu tidak memiliki fokus dalam hidupnya. Itu yang paling mengenaskan. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak lagi fokus, maka orang tersebut keluar dari jalur yang seharusnya dilewati oleh orang itu. Ketika seseorang itu kehilangan fokus, maka orang itu keluar dari jalur yang seharusnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita membutuhkan yang namanya fokus. Kenapa? Supaya kita tidak keluar dari jalur yang seharusnya kita lewati dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jika di dalam kekristenan fokus itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, izinkan saya untuk bertanya. Karena tema kita bulan ini adalah ibadah, maka izinkan saya untuk bertanya kepada setiap kita, apa yang menjadi fokus ibadah kita? Apa yang menjadi fokus ibadah kita hari-hari ini? Kenapa kita beribadah? Apa sebenarnya yang menjadi alasan? Apa sebenarnya yang menjadi fokus dari kita beribadah? Saya punya satu cerita. Ada satu keluarga yang setelah beribadah mereka pulang. Kemudian di dalam perjalanan pulang, ya, mereka menggunakan mobil. Seorang bapak ini menggerutu soal ibadah tadi. Ya, biasa ya bapak-bapak protes. Ya, protes dengan ibadah tadi. Protes, dia katakan, tadi khotbahnya terlalu panjang. Sampai saya sempat tertidur. Tapi saya terbangun kembali. Bukan karena khotbahnya, tapi karena kursinya yang tidak empuk. Ditambah lagi pemimpin pujian suaranya terlalu keras, membuat telinga saya sakit. Kemudian waktu pulang, badan pengurus jemaat tidak perhatian. Waduh, saya sangat sial. Dan dia menyesal kenapa beribadah. Kemudian anaknya yang duduk di tengah berkata kepada bapaknya, "Bapak, pertunjukan tadi itu sudah sangat baik sekali. Dengan nilai Rp1.000 yang kita persembahkan." Ini menjadi tamparan keras untuk bapaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini apa yang bisa kita lihat? Rupanya yang menjadi fokus dari keluarga ini datang beribadah adalah kenyamanan. Mereka mau kursi yang empuk. Mereka mau suara WL-nya harus bagus. Mereka mau BPJ-nya perhatian. Mereka mau gumbalanya harus memperhatikan mereka. Dan ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka kecewa. Kenapa beribadah? Ini sangat disayangkan. Fokus mereka adalah fasilitas di dalam tempat ibadah. Apakah mereka salah karena mereka datang dan tidak mendapatkan kenyamanan? Ya oke, mereka layak untuk mendapatkan kenyamanan. Mereka layak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Mereka layak untuk mendapatkan perhatian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu menjadi fokus dari keluarga ini beribadah? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum daripada saya menjelaskan jauh lagi, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-16. Sebenarnya semua ayat ini akan saya bahas, tapi kita baca 2 ayat saja supaya menghemat waktu. Nanti saya dibilang khotbahnya panjang. Haleluya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari apa? Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, terus beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut untuk membaca ayatnya yang ke-16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang pertama ini saya mau kita lihat ayatnya yang ke-12. Rupanya ada permintaan yang diminta oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Salah satu yang diminta oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel adalah beribadah kepada Tuhan.
rupanya ibadah rupanya ibadah itu adalah permintaan Tuhan. Saya pernah dengar khotbah dari Bapak Gembala. Bapak Gembala sampaikan seperti ini. Ketika kita beribadah, itu kita sebenarnya sedang menerima. Ketika kita mau pergi beribadah, sebenarnya kita sedang menerima undangan dari sang pemilik ibadah itu. Yaitu apa? Yaitu Tuhan, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau beribadah, sebenarnya kita sedang menerima undangan dari Tuhan. Saya kembali bahwa ketika seseorang mau beribadah, itu adalah permintaan Tuhan, ya. Jadi bukan karena bangsa Israel, bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhan yang menginginkan umatnya itu beribadah kepada Dia. Itu sebabnya kalau Tuhan yang mau untuk umatnya beribadah kepada Tuhan, berarti seharusnya sebuah ibadah itu harus berpusat kepada seorang yang mengundang. Coba saudara mengikuti atau mungkin mendapatkan undangan ulang tahun. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara ketika mendapatkan undangan ulang tahun, saudara pasti akan mengikuti acara ulang tahun itu dan berjumpa dengan pemilik dari ulang tahun itu. Saudaraku, ibadah adalah undangan dari Tuhan. Ibadah adalah kerinduan dari Tuhan, di mana Tuhan rindu untuk berjumpa dengan umatnya. Sehingga saudara, kita tidak bisa katakan, aduh saya pergi beribadah tadi tapi saya tidak merasakan apa-apa. Saya tadi pergi beribadah tapi saya tidak berjumpa dengan Tuhan. Saya tadi pergi beribadah tapi kenapa kok kayak rasa biasa-biasa saja. Kita tidak bisa mengatakan seperti demikian. Kenapa? Karena seseorang ketika dia mau beribadah, itu dia merespon apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Sehingga ketika dia beribadah, dia pasti akan berjumpa dengan pemilik ibadah itu sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mungkin karena fokusnya yang salah. Mungkin karena fokusnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, fokus kita ketika kita beribadah adalah kepada Tuhan. Karena ibadah itu harus dimulai dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dimulai dari Tuhan apa? Tuhan mau kita beribadah, itu berarti ibadah dimulai dari Tuhan. Dan ketika kita beribadah, ibadah itu harus untuk Tuhan. Sehingga kita datang ke ibadah, ke gereja, kita mau mempersiapkan diri untuk ibadah online. Ini bukan soal masalah jaringannya, bukan. Ini bukan soal kita mau menunjukkan sesuatu, pelayanan siapa yang lebih baik, bukan. Tetapi kita yang betul-betul mau untuk memfokuskan seluruh hati dan jiwa kita untuk berfokus kepada Tuhan. Jadi kita perlu untuk melihat ketika pujian penyembahan dinaikkan, apakah puji-pujian itu berfokus kepada Tuhan atau tidak. Ya, saya senang sekali dengan Bapak Gembala yang memilih-milih lagu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ketika pujian dinaikkan itu adalah ekspresi pujian kepada sang pemilik ibadah. Sehingga ibadah itu harus berfokus kepada Dia. Kemuliaan harus diberikan kepada Dia. Kejayaan harus diberikan kepada Dia. Kekuasaan harus diberikan kepada Dia. Bukan karena Tuhan kekurangan. Tidak, Tuhan tidak pernah kekurangan. Tetapi karena Tuhan layak untuk menerimanya. Itu sebabnya kemuliaan harus diberikan kepada Tuhan. Oke, waktu kita datang beribadah, memang kita punya masalah, kita punya pergumulan. Kenapa kita itu bukan harus berfokus kepada kita? Kenapa harus berfokus kepada Tuhan? Memang kita punya masalah. Kita harus datang kepada Tuhan dengan jujur bahwa Tuhan, saya lagi mengalami masalah yang berat. Jadi kita tidak bisa bilang karena masalah yang berat ini saya tidak bisa beribadah. Bukan. Tapi Tuhan, saya punya masalah yang berat. Tapi di tengah masalah yang berat ini, saya mau memberikan kemuliaan bagimu. Karena Engkau Tuhan yang jauh melebihi semua persoalan-persoalan yang saya hadapi. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Tidak ada alasan untuk kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Karena ibadah adalah kerinduan Tuhan, dimulai dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.
ketika kita memberikan kemuliaan. Saya terlalu percaya, saya terlalu yakin ketika kita memberikan kemuliaan pujian bagi Tuhan. Saya sangat-sangat yakin Tuhan yang mengenal kita, Tuhan yang mengerti kita, akan memberikan kepada kita tanpa kita minta. Oke? Memberikan kepada kita tanpa kita minta, untuk memberikan rancangan yang terbaik. Kadang-kadang apa yang kita pikir baik, kita doakan, dan itu yang menjadi alasan kita pergi beribadah, supaya kita berdoa dapat jawaban doa. Tetapi apakah itu yang benar? Apakah Tuhan tidak mengerti yang lebih baik, yang terbaik? Tidak, Tuhan mengerti. Itu sebabnya waktu datang beribadah, berfokuslah kepada Tuhan yang mengerti jalan-jalan dalam hidup kita, yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita punya rencana baik, tapi yang terbaik itu selalu dari Tuhan. Jadi yang pertama, ibadah kita harus berfokus kepada Tuhan, Sang Pemilik ibadah itu. Kemudian pada bagian yang kedua, saya 2 bagian saja, dan ini adalah bagian yang terakhir. Ya, saya takut nanti ada yang bilang khotbah terlalu panjang lagi. Haleluya, saya bercanda Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-16, mari kita lihat bersama-sama. Di ayatnya yang ke-16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, sebelum menjelaskan ini, kalau di ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa Tuhan itu semesta langit, Tuhan itu berada di atas segala-galanya. Nah, Tuhan yang besar, Tuhan yang berada di atas segala-galanya, itu menginginkan umatnya untuk datang beribadah kepadanya. Itu sebabnya tadi saya bilang bahwa kita harus berfokus kepada Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-16, ya, di sini dijelaskan, sebab semua yang dijelaskan tadi itu, Tuhan menginginkan agar bangsa Israel itu menyunat hatinya. Ya, sunat ini punya pengertian tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berbicara mengenai sunat itu adalah kebiasaan bangsa Israel. Ya. Jadi kalau ketika ada orang bayi yang baru lahir, bayi itu laki-laki, dalam 8 hari bayi itu akan disunat. Kenapa disunat? Ya, itu harus disunat supaya resmi masuk di dalam ikatan janji Allah kepada Abraham. Ya. Jadi orang Israel bayi laki-laki harus disunat agar bayi itu masuk di dalam keturunan Abraham yang layak untuk menerima segala janji-janji yang dijanjikan oleh Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika sunat ini dipakai untuk hati, ini kemudian memiliki pengertian yang berbeda. Bahwa Tuhan itu menginginkan hati yang baru, di mana bangsa Israel harus meninggalkan hati yang lama dan memiliki hati yang baru kepada Tuhan. Ini nanti penggenapannya terjadi ketika Yesus datang. Karena bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gagal, ya, tidak bisa mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Allah sampai nanti Yesus datang. Sehingga di dalam Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu menerima sunat secara rohani. Mereka memiliki hati yang baru, mereka memiliki pikiran yang baru di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka mampu untuk memuji dan menyembah Allah. Nah, kalau misalnya di Ulangan 30, di sana dijelaskan bahwa Tuhan Allah bilang begini, aku akan menyunat hatimu sehingga engkau akan mampu untuk memuji dan menyembah. Jadi memang Tuhan menginginkan hati yang baru kepada bangsa Israel, agar mereka menyunat hati mereka dan meninggalkan hati yang lama dan ada dalam hati yang baru untuk memuji dan memuliakan Allah. Yang menjadi fokus saya adalah Tuhan itu rupanya fokus dengan hati kita. Kalau kita ibadah tadi harus fokus kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu fokus dengan hati kita. Bahkan sampai di dalam perjanjian lama itu kita menemukan banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan hati, bahwa Tuhan itu serius dengan hati bangsa Israel. Tuhan menginginkan hati dari orang manusia. Kita lihat Raja Daud, bukan dipilih karena keperawakannya, bukan. Tapi dia dipilih karena hatinya. Bahkan sampai Salomo juga menuliskan jaga hati. Kenapa jaga hati? Karena hati itu penting.
Dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan berasal dari hati yang lama. Kemudian apa? Mazmur juga menjelaskan siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya suci, yang murni hatinya. Jadi Tuhan itu rupanya fokus dengan hati seseorang. Kita tidak bisa bermain-main dengan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan fokus dengan hati kita. Artinya bahwa kalau Tuhan fokus dengan hati kita, maka Tuhan menginginkan agar hati kita itu diberikan kepada Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak fokus kepada Tuhan, mungkin hatinya sedang menjauh. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa bangsa ini datang memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Jadi bukan soal seberapa bagusnya suara kita, bukan soal seberapa hebatnya kita bernyanyi dalam teknik bernyanyi kita, tetapi soal hati kita itu diberikan kepada siapa. Tuhan berfokus dengan hati bangsa Israel. Bahkan sampai hari ini Tuhan berfokus dengan hati kita. Karena hati begitu penting. Yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu untuk menjaga motivasi hati kita ketika beribadah. Kenapa? Tuhan fokusnya ke hati, bos. Kita perlu jaga hati kita. Ketika kita mau beribadah, jaga hati dengan baik. Karena hati yang diinginkan oleh Tuhan. Saya pinjam kata-kata dari kakak hamba, kakak Oya. Rutinitas. Jadi Tuhan akan bertanya kepada kita. Tuhan mau lihat kita. Kita beribadah ini karena rutinitas atau karena kerinduan. Tuhan akan lihat hati kita. Apakah di dalam hati kita ada cinta kepadanya atau tidak? Tuhan akan lihat hati kita. Apakah di dalam hati kita ada kerinduan kepadanya atau tidak? Tuhan akan lihat hati kita. Apakah di dalam hati kita ada kasih yang dalam kepadanya atau tidak? Sehingga Mazmur banyak sekali menuliskan ini, bahwa jiwaku haus akan engkau seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Rusa itu dia akan terus berjalan di padang pasir, dimanapun dia akan terus berjalan. Satu-satunya yang bisa bikin dia berhenti adalah ketika dia berjumpa dengan air. Itu yang dipakai oleh pemazmur, bahwa jiwanya itu merindukan Tuhan. Dia akan berhenti ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia akan puas ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi motivasi hati kita di dalam beribadah itu sangat penting. Apakah kita beribadah karena takut nanti ditanya oleh gembala? Apakah kita beribadah karena takut kepada orang lain? Atau kita beribadah karena kewajiban kita? Atau karena rutinitas kita? Ini yang menjadi hal yang penting, bahwa Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah dia menemukan cinta kepadanya atau tidak? Apakah dia menemukan kerinduan kepadanya atau tidak? Tuhan berfokus kepada hati kita. Jadi jangan lagi, sekarang bukan zamannya lagi untuk saling tunjuk-tunjuk siapa punya pakaian yang lebih bagus di tengah-tengah ibadah. Sekarang bukan zamannya lagi siapa punya makeup yang lebih bagus. Sekarang bukan zamannya lagi siapa yang lebih hebat melayani dan siapa yang tidak. Bukan zamannya lagi. Itu sudah lewat. Yang sekarang adalah hati yang murni dan haus akan Tuhan. Itu ada atau tidak? Itu yang menjadi penting bagi Tuhan. Karena Tuhan berfokus kepada hati kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita menjaga hati kita ketika kita beribadah, agar hati kita benar-benar murni di hadapan Tuhan untuk mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Agar hati kita didapati Tuhan memang murni untuk memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Agar hati kita benar-benar murni didapati Tuhan, bahwa kita benar merindukan Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan adalah kebutuhan terbesar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Guna dalam hidup kita. Kalau ada kebutuhan yang lebih besar, Tuhan itu kebutuhan yang lebih besar lagi, yang paling penting, yang merupakan sentral dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dari 2 hari yang lalu kami di Tanjung Bunga ini kekurangan air. Bukan kekurangan air, air tidak mengalir ya. Kekurangan itu masih mengalir, tapi ini tidak mengalir sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara,
karena tidak mengalir sama sekali, jadi setengah mati. Cari air, aduh harus beli lagi dengan galon-galon. Setelah itu harus tanya lagi siapa yang punya air. Aduh, susah. Memang manusia membutuhkan air. Tapi saudara, pernahkah saudara ingat ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan, akulah air hidup itu. Ketika engkau meminum sesuatu daripada aku, engkau tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus sedang bilang bahwa Yesus, Tuhan, adalah kebutuhan terbesar. Cilaka ketika orang tidak memiliki Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita memiliki Yesus. Karena di dalam Yesus kita mendapatkan segala sesuatu. Bahkan Yesus itu sudah lebih dari cukup untuk segala sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan. Untuk itu, jaga hati kita baik-baik untuk memuliakan Allah, meninggikan Allah. Karena kita hidup bukan untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan Allah yang memiliki hidup kita, bahkan yang memiliki ibadah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dua hal ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan fokus dengan hati kita. Mari jaga hati kita baik-baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan menjelaskan sedikit ilustrasi tentang fokus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fokus seseorang terhadap sesuatu itu akan sangat mempengaruhi representasinya dalam hidup. Firman Tuhan bilang bahwa kita harus menjadi surat Kristus. Kenapa kita susah untuk menjadi surat Kristus? Masalahnya adalah fokusnya kita itu kemana ketika kita beribadah. Ketika kita hidup, fokus kita kemana? Karena seseorang yang fokus kepada Yesus Kristus akan merepresentasikan Kristus dalam hidupnya. Seseorang yang fokus kepada Tuhan akan merepresentasikan kepribadian, sifat-sifat Allah di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hati kita itu seperti anak panah. Ini dia ilustrasi yang saya mau sampaikan. Dan fokus itu adalah kekuatan. Kemudian Tuhan itu adalah tujuan dari anak panah yang akan dicapai. Coba bayangkan ketika seseorang itu kehilangan fokus, dia kehilangan daya dorong, ya daya dorong untuk sampai kepada tujuan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, fokus yang benar itu akan mendorong hati kita kepada tujuan yang benar. Fokus yang benar selalu akan mendorong hati kita kepada tujuan yang benar. Kenapa? Karena fokus kita yang benar adalah kepada Tuhan. Dan hati kita, ketika kita fokus pada Tuhan, maka hati kita akan terdorong sampai kepada keinginan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadikan ini dalam hidup kita, bahwa kita mau fokus kepada Tuhan dan menjaga hati kita karena Tuhan fokus dengan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mendengar firman Tuhan hari ini bahwa kami harus fokus kepadamu. Seringkali kami menganggap remeh fokus, dan kami tidak merenungkan itu baik-baik. Tetapi Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali untuk fokus kepadamu. Tuhan, ibadah ini fokusnya hanya untuk kemuliaan-Mu. Itu sebabnya Bapa di surga, biarlah namamu, biarlah kemuliaan-Mu itu ditinggikan dan diharumkan ya Tuhan di dalam ibadah ini, bahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, jaga hati kami agar hati kami senantiasa hanya mau dan rindu dan memiliki rasa haus akan Engkau. Berkati jemaat UC, berkati semua kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan siap untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Terima kasih untuk hamba-Nya Bung Ciko yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kita hari ini. Sungguh luar biasa, kita harus berfokus kepada Tuhan, karena Tuhan fokus juga pada hidup kita dan hati kita. Terima kasih juga untuk semua pelayan yang sudah melayani hari ini. Luar biasa, tetap semangat, Tuhan memberkati.
Pengumuman bagi kita bahwa selama bulan Juni ini setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa sepakat, dan puji Tuhan kita sudah sampai kepada hari yang ke-22 dan kita akan masuk ke hari yang ke-23. Sisa 3 hari lagi kita akan berdoa bersepakat bersama-sama, dan saya percaya ketika kita bersepakat ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan bagi hidup kita, bagi pelayanan kita, bagi keluarga kita. Dan saat ini mari kita siapkan persembahan kita. Saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu hidupnya sendiri. Kita fokus kepada Dia, saudara. Saudara bisa mentransfer persembahan saudara di rekening gereja yang ada di grup WA kita. Dan saya percaya ketika saudara memberi, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan memberkati kita 30, 60, 90, bahkan 100 kali ganda di dalam hidup kita. Untuk itu saya ingin berdoa bagi persembahan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau terlalu baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menegur kami, yang mengingatkan kami untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mungkin tidak fokus, kami mungkin bermain-main Tuhan, kami mungkin lebih menyenangkan hati kami sendiri. Hari ini Tuhan, bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk fokus kepada Engkau Tuhan, untuk mencari Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan hidup kami di dunia ini hanya biasa-biasa saja. Kami ingin hidup kami berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan persembahan mereka, yang siap untuk menabur di dalam pekerjaan-Mu. Hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang memberi persembahan, bahkan yang belum sempat memberi. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan, lebih dari apa yang kami minta dan doakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak pernah berhutang kepada kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami lebih dari apa yang kami bayangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan naikkan pujian. Yesus pegang erat tanganmu.
padamu. Umat Tuhan yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta pengurapan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan. Tuhan buat berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah menerima berkat Tuhan, mari dengan iman katakan amin. Haleluya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, selamaku hidup. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.